Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Awaludin dari kelas 1F. Baik, saya akan menjelaskan beberapa tema tentang animal welfare atau kesejahteraan hewan. Yang pertama, penjelasan tentang animal welfare atau kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran dan perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dipelihara atau dimanfaatkan oleh manusia. Yang kedua, sasaran animal welfare adalah semua hewan yang berinteraksi dengan manusia, di mana intervensi manusia sangat mengaruhi keberlangsungan hidup hewan, bukan yang hidup di alam. Yang ketiga, penjelasan 5 konsep animal welfare. Yang pertama, bebas dari rasa lapar dan haus. Dapat dilakukan dengan pemberian pakan alami dengan kandungan nutrisi yang seimbang. Yang kedua, bebas dari rasa tidak nyaman dengan memperhatikan kebutuhan hewan terhadap tempat tinggal yang sesuai. Yang ketiga, bebas dari rasa sakit, luka dan penyakit. Dapat dilakukan dengan melakukan tindakan pencegahan apabila kebebasan tidak terpenuhi akan memicu kematian ternak dan penularan penyakit hewan maupun manusia. Yang keempat, bebas mengekspresikan perilaku alamiah. Kebebasan ini dipenuhi dengan penyediaan ruang dan fasilitas yang cukup untuk pemeliharaan ternak, penataan ternak berdasarkan fisiologis, fisik, dan reproduksi ternak. Yang kelima, bebas dari rasa ketakutan dan rasa tertekan dapat dipenuhi dengan memberikan perlakuan yang dapat mencegah rasa takut dan penderitaan ternak. Yang keempat, penjelasan undang-undang yang mengatur tentang animal welfare, yaitu pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan. Antaranya yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Pada pasal 66A dijelaskan bahwa setiap orang dilarang menganiaya dan atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat atau tidak produktif. Adapun pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang menyatakan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan. Dari peraturan tersebut, jelaslah bahwa kita harus memenuhi kesejahteraan hewan dan dilarang berperilaku buruk terhadap hewan. Yang kelima, penjelasan hewan laboratorium dan kesejahteraan hewan laboratorium. Yang dimaksud dengan hewan laboratorium adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan percobaan, penelitian, pengujian, pengajaran, dan penghasil bahan biomedik ataupun dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit manusia. Kesejahteraan hewan laboratorium adalah kondisi di mana hewan laboratorium yang dipelihara khusus untuk tujuan percobaan dan sebagainya, yang memiliki keadaan fisiologis dan psikologis yang sesuai untuk menunjang kualitas hidup yang sesuai baik freedom. Yang keenam, manfaat animal welfare atau kesejahteraan hewan bagi manusia atau masyarakat. Beberapa manfaat kesejahteraan hewan bagi manusia atau masyarakat diantaranya yang pertama, meningkatkan rasa kasih sayang pada manusia yang dapat meminimalkan perlakuan kejam terhadap hewan. Yang kedua, meningkatkan keselamatan kerja dan memudahkan kerja bagi pekerja yang melibatkan hewan. Karena perlakuan terhadap hewan dengan rasa sayang membuat hewan, terutama hewan potong, menjadi tenang dan tidak beringas. Yang ketiga, mendapatkan hasil ternak yang berkualitas. Ternak yang stres dan penderitaan, kesakitan sebelum dipotong, apalagi mati sebelum dipotong, akan menghasilkan daging yang tidak berkualitas baik. Sebaliknya, ternak yang tidak stres dan tidak menderita akan menghasilkan daging yang berkualitas baik. Di antaranya daging tidak rusak, daging yang aman, sehat, utuh dan halal, dan daging yang lembut, tidak lihat, warna cerah, segar dan lembab. Yang keempat, meningkatkan harga jual hasil utama peternakan, daging, telur dan susu, dan juga harga jual hasil ikut seperti kulit dan lainnya. Yang ketujuh, pilihlah salah satu TEFA atau kandang dan jelaskan apakah sudah termasuk animal welfare. Dan TEFA yang saya pilih adalah kandang closed house atau CH, karena sudah termasuk sejahtera
dan telah menyediakan suhu dan kelembapan ideal bagi ayam sehingga meminimalkan stres akibat perubahan kondisi lingkungan. Dan kandang CH dapat meminimalkan kontak langsung ayam dengan organisme lain dan memiliki pengaturan ventilasi yang baik untuk menyediakan kondisi lingkungan yang nyaman bagi ternak. Dan juga dengan adanya kipas angin atau tempat keluarnya udara yang ada pada ujung kandang dapat mengurangi gas amoniak. Dan kandang closed house juga sudah dimodifikasi dengan berbagai alat yang canggih. Ayam broiler tidak mudah stres dan juga memudahkan pekerja dalam melakukan aktivitas dalam kandang. Yang kedelapan, penjelasan alasan mengapa masuk jurusan peternakan. Adapun alasan saya masuk jurusan peternakan karena jurusan ini adalah jurusan saya saat masih sekolah di SMK dan saya tertarik menjadi seorang wirausaha di bidang peternakan. Nah, kampus ini menyediakan berbagai macam TEFA atau kandang sehingga saya sebagai mahasiswa bisa mempelajari bagaimana caranya memelihara atau membudidayakan suatu ternak dan melakukan penanganan jika ternak terserang sebuah penyakit. Dan saya ingin merubah konsep pandangan orang tua maupun anak remaja di luar sana bahwasanya sukses itu tidak harus menjadi seorang PNS, tetapi bisa dengan melakukan suatu usaha. Mungkin itulah alasan saya untuk masuk jurusan peternakan.